There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed, with the same completeness as was the power of the European dictators. To do that, we are now engaged in a process of deploying millions of our armed forces against Japan in a mass movement of troops and supplies and weapons over 14,000 miles, a military and naval feat unequaled in all history. Substantial portions of Japan's key industrial centers have been leveled to the ground in a series of record incendiary raids. What has already happened to Tokyo will happen to every Japanese city whose industries feed the Japanese war machine. If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. Our blows will destroy their whole modern industrial plant and organization, which they have built up during the past century and which they are now devoting to a hopeless cause. We have no desire or intention to destroy or enslave the Japanese people, but only surrender can prevent the kind of ruin which they have seen come to Germany as a result of continued useless resistance. First record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki kabar baik tadi pagi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu sehingga Indonesia mengalami kekosongan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Lebih baik secepatnya mempersiapkan kemerdekaan kita. Kalau begitu, bagaimana jika sore nanti kita pergi ke membicarakan tentang hal ini? Saya setuju, kita harus secepatnya membicarakan dengan Bung Hatta dan secepatnya kita harus merdeka. Ada apa gerangan saudara-saudaraku datang kemari? Begini Bung, masuk gerangan kami ke sini adalah kami ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu.
Kami mengadakan perkumpulan tadi siang dan sepakat untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf saudara-saudaraku, terkait dengan permintaan kalian, saya tidak bisa langsung mengabulkannya. Dikarenakan saya sendiri tidak memiliki wewenang untuk langsung melaksanakan tanpa persetujuan dari ketua panitia. Bagaimana jikalau kita pergi ke rumah Bung Karno saja untuk membicarakan hal ini? Begitu, ayo kita segera pergi ke rumah Bung Karno. Kita tidak boleh menunda-nundanya lebih lama lagi. Silakan masuk. Ada apa gerangan para saudara-saudara dan Bung Hatta datang kemari? Begini Bung, para pemuda ingin mengabarkan sesuatu Bung. Bung, kami sudah mendengar bahwa Jepang telah mengalami kekalahan dalam peperangan dan menyerang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 kemarin, dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Bagaimana kita segera memproklamasikan kemerdekaan saja? Tidak bisa, karena Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 24 Agustus nanti. Kita akan membicarakannya pada sidang PPKI nanti. Tapi Bung, itu terlalu lama. Bagaimana kalau kita mempercepatnya saja? Jepang telah mengusulkan untuk dilakukannya proklamasi. Pada tanggal 24 Agustus kami juga akan sudah sepakat untuk melakukan para sidang PPKI. Aku tidak bisa seenaknya untuk melakukan hal tersebut untuk kesepakatan bersama. Iya Bung, kalau begitu kami pamit. Kalian sudah dengar dari Syahrir Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui keputusan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pandangan pemuda dan para tokoh sangat berbeda bagi kemerdekaan. Mereka percaya bahwa Jepang akan benar-benar membawa kemerdekaan bagi kita. Bukankah Jepang sudah menyerah kepada sekutu? Kenapa mereka begitu percaya pada janji dari negara yang sudah kalah? Bagaimana jika Jepang ternyata memanfaatkan situasi yang lengah ini untuk mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan? Setuju. Menunggu orang lain memberikannya, itu artinya kemerdekaan kita diberikan atas keinginan orang lain, bukan atas keinginan bangsa kita sendiri. Saya setuju dengan pendapatnya. Kemerdekaan seharusnya kita dapatkan dari hasil jerih payah dan keringat darah bangsa Indonesia kita sendiri. Kita banyak berkorban demi kemerdekaan ini. Kalau begitu, hasil rapat memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia hak kita dan urusan kita sendiri dalam mempersiapkannya tanpa ada campur tangan Jepang atau negara lain. Sampai sini, apakah ada yang ingin membantah? Tidak, Bung. Kami sepakat dengan hasilnya. Kalau begitu, izinkan saya menutup rapat ini. Lalu saya akan menugaskan Mukana dan Darwis untuk menyampaikan hasil rapat ini dan mencoba membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyetujuinya. Salam, masuk saja. Oh, Wikana dan Darwis, ya. Ada apa malam-malam begini datang ke sini? Bung, kami ingin menyampaikan sesuatu dari para pemuda. Apa boleh kami mengatakannya dari hadapan para golongan tua? Ya, katakan saja. Kedatangan kami sebenarnya adalah kami ingin menyampaikan hasil rapat para pemuda kepada Bung. Hasil rapatnya memutuskan bahwa kami ingin kemerdekaan dengan usaha kami sendiri. Kami tidak ingin ada ikut campur tangan dengan PPKI atau pemerintah Jepang kemerdekaan kita nanti. Penyerahan secara resmi belum ada kemerdekaan Indonesia. Pasti akan terjadi, tinggal nunggu waktu saja. Tapi kali ini permintaan kami atas nama rakyat Indonesia, bukan para pemuda lagi. Kami ingin kemerdekaan itu sebagai hasil perjuangan kami, bukan pemberian dari Jepang. Jikalau begitu, bukankah kita masih sama saja kalah dan masih dijajah oleh Jepang? Memangnya kalian pikir Jepang akan menepati janji dengan semudah itu? Mereka saja kalah dari perang dunia dan kehilangan banyak sekali kekayaan yang mereka punya. Bagaimana jika mereka melakukan tipu muslihat dan membuat rakyat Indonesia menderita lagi?
Kalian tidak memiliki hak untuk berbicara seperti itu. Apa buktinya mereka akan melakukan hal seperti itu lagi? Kami sudah menandatangani perjanjian dan akan segera memberikan kita kemerdekaan. Sudah saja itu yang perlu kalian tahu. Saya rasa Buntara dan benarnya. Tidak mungkin Jepang akan menipu kita lagi. Mereka sedang kalah sekarang dan militer mereka melemah. Saya rasa melakukan tipu muslihat dengan keadaan seperti itu mustahil itu dilakukan. Penting siapa yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Yang terpenting adalah bahwa usaha rakyat Indonesia telah terbayarkan dengan menjadi negara merdeka dan mengambil kembali hak-hak yang telah direbut rakyat Indonesia selama ini. Bila insinyur tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini, akan mengakibatkan terjadinya pertempuran besar-besaran pada esok hari. Inilah batang leherku, serbitlah saya ke pojok itu. Dan potonglah leherku malam ini juga, jangan nunggu esok. Tetap menolak ya? Kalau begitu, apakah ada rencana lain untuk membujuk mereka? Kita tidak punya pilihan lain lagi selain kita menjauhkan mereka dari orang-orang Jepang itu. Para golongan tua tidak mau mengubah keputusannya, pasti karena pengaruh buruk mereka. Bagaimana kalau kita amankan saja mereka dari Jakarta dan membawa pergi mereka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta harus ikut kami. Ini bawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Tengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Rakyat akan menyerbu kota, melakukan revolusi kemerdekaan di Jakarta. Apa yang Anda bicarakan? Itu benar. Kita tidak bisa melawan. Nah, tentara Jepang di Jawa masih utuh. Sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Demi keberlangsungan revolusi keamanan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Telah terjadi revolusi yang dilakukan rakyat. Demi keamanan, mari Bung ikut kami. Ini, kami dan para pemuda akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kami sudah sepakat, kalau tidak mau, Bung Karno harus ikut kami atau kami melakukan cara lain. Baiklah, jika kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa anak dan istriku. Jika tidak, saya tidak akan ikut. Jika tidak, aku tidak akan ikut. Baiklah, istri dan anakmu boleh ikut ke Rengas Dengklok. Baiklah, istri dan anakmu boleh ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini baik, sudah pemuda. Tahun kita bayar lawan sini. Tidak bisakah kita segera melakukannya, Bung? Saat ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa, tunggu apa-apa dariku. Kita akan menunggu dulu sampai mendengar hasil rapat PPKI. Tapi, Bung, PPKI adalah perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang. Jika kita menunggu hasil keputusan mereka, berarti kemerdekaan kita diambil alih oleh Jepang.
Kita tidak boleh terburu-buru karena bisa saja jika kita melakukannya tanpa menunggu sedikit saja lagi, kita hanya akan membuat kemerdekaan Indonesia gagal terjadi dan malah memunculkan perang yang besar. Tapi Jepang sudah kalah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Ayolah, Bung. Kami bahkan siap berperang jika itu benar-benar diperlukan. Tidak usah, apa kau pikir dengan persenjataan yang kita punya akan menang melawan Jepang? Yang persenjataannya sudah canggih, bahkan dalam hal strategi pun Jepang lebih unggul daripada kita. Soekarno benar adanya. Sebaiknya kalian pikirkan rencananya dengan matang sambil menunggu hasil rapat PPKI besok. Yusuf Kanto, di mana Soekarno? Rapat sudah mau dimulai. Tidak, Bung. Kami tidak akan membiarkan Soekarno mengikuti rapat PPKI. Kalau begitu, ajak aku menemui Soekarno dan Hatta. Akan aku pastikan kemerdekaan akan terjadi esok hari, selamat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah kalau begitu. Mari, Bung, ikut kami. Wah, Subarjo ternyata. Selamat malam, ada datang apa kemari, Bung? Malam juga, maaf telah mengganggu Anda malam-malam begini. Kami sebenarnya datang ke sini karena membutuhkan tempat untuk mendiskusikan kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah? Kalau begitu silahkan masuk. Saya ikut bahagia mendengarnya. Silahkan gunakan ruangan manapun yang menurut kalian nyaman. Terima kasih banyak, Laksamana. Sama-sama, saya pamit untuk beristirahat. Silahkan gunakan ruangan yang ada di rumah ini. Saudara, apakah ada yang masih ingat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Saya sudah membacanya, tapi saya tidak dapat mengingat isi pembukaan undang-undang tersebut saat ini. Saya juga tidak dapat mengingatnya pada saat ini. Kalau begitu, kita akan membuat kalimat proklamasi yang baru. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.805, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang mendatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong ketik naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung? Pukul 10 pagi, bagaimana? Setuju. Siapkan tiangnya, kita akan menggunakannya untuk mengibarkan bendera nanti. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di lapangan Ikada. Apakah aman atau tidak? Saya kira aman. Ini Bung Karno, Bung Hatta, silahkan tanda tangani. Baiklah.
bangsa ini. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bersama yang lainnya. Hei kalian, mari kita mengibarkan dan menjaga baik-baik bendera ini. Kita mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 ini, kita berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Acara ini akan berlangsung dengan singkat dan hikmat. Berikut susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. 3. Pidato singkat dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bapak Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Bapak DRS Muhammad Hatta. 4. Pengibaran sang bendera merah putih diiringi lagu dengan Indonesia Raya. 5. Sambutan hangat dari para pemimpin bangsa. 6. Penutupan. Begitu susunan acara telah disampaikan, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk mengikuti jalannya acara dengan penuh hikmat dan rasa hormat. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Kita bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi tidak putus dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini. Kita bangun menyusun untuk kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka rakyat, kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru wilayah bergabung untuk mengarahkan dan bermusyawaratan itu. Ia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai yang pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan secara sesama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.